Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan selanjutnya kita masih membahas terkait dengan software yang akan banyak digunakan di pembelajaran, yaitu software Mastercam. Kita akan menggunakan Mastercam yang X5. Tapi kali ini kalau di materi yang semester sebelumnya difokuskan untuk yang pembelajaran di CNC 2A atau yang training. Nanti di semester ini kita akan fokus ke yang 3A atau ke yang milling dengan 3 aksis. Nah, tapi sebelum kita lebih lanjut untuk membuat programnya, kita sedikit memperkenal lagi materi ataupun software Mastercam yang kita gunakan, sehingga nanti setelah pembuatannya bisa lebih dimaksimalkan dalam pembuatannya, terutama ketika sudah tahu teknik cara penggunaan, sehingga nanti dalam menggambar dan juga membuat program akan jauh lebih cepat. Oke, langsung saja ke menu bar. Jadi kalau di bagian atas ini ada menu file, ya intinya yang wajib kita pahami adalah ya new, open, save as. Ini harus dipahami, saya yakin sudah paham semua, tapi bagi yang belum tahu ya ini harus dipahami benar-benar. Antara new berarti untuk membuat lembar kerja baru, open untuk membuka gambar atau program yang telah dibuat, save untuk menyimpan, save as untuk menyimpan file yang sama dengan nama yang lain, nanti exit untuk keluar. Edit ini nanti dipakai yang sering banget dipakai adalah undo, redo, cut, copy, paste, delete. Nah, delete itu nanti ada beberapa optionalnya, ada yang delete entities, delete duplikat, dan juga ada delete duplikat advance. Nah, itu di atas select, memilih semua. Trim nanti juga bisa dipilih apakah mau mutus, menghapus, atau mau menambahkan, itu juga bisa dipilih. Atau nanti ada kita memutus ketika ada sambungan, itu di situ. Nah, view ini untuk tampilan yang paling atas adalah ada toggle operation manager di tampilan lembar kerja ini, yang sini namanya toggle manager. Ini kalau kita klik ini hilang, ini klik lagi tampil lagi. Ini fit, nanti kalau gambarnya hilang biar di tengah lagi bisa gunakan menu fit. Nanti repan, pan untuk menggeser ya. Ini zoom jelas membesar ataupun mengecil. Nah, analis nanti untuk menganalisa gambar yang telah dibuat. Biasanya yang sering dipakai itu distance, jarak, sama change, dia itu nyambung atau tidak. Nah, nanti di menu create ini untuk menggambar, ada menu point yang paling sering dipakai ya point position, line untuk gambar garis, arcs untuk link radius ya, radius busur. Nah, dan lingkaran juga menunya bermula dari menu arcs. Nanti ada yang dengan sudut point, titik tengah, mas polar, SN point, nanti bisa dicoba-coba kebutuhannya. Ya fillet, slash, jumper juga akan sering dipakai. Nah, nanti curve itu ya dari posisi lah, atau posisinya membuat duplikat baru. Bisa menggunakan edge, itu berarti kan pojokan atau siku, atau dari semua siku. Nanti yang akan sering dipakai dua hal ini. Surface ya ini
banyak dipakai juga, tapi mungkin nanti belum terlalu banyak menggunakan ini. Nah, drafting itu memberikan ukuran. Nah, nanti kalau gambar persegi bisa pakai rectangle. Nah, yang kedua nanti bisa pakai rectangular shape. Nanti kita praktekkan fungsinya antara perbedaan dua hal ini. Ada polygon ini untuk membuat ke segi banyak, ellipse, spiral, helix ini nggak terlalu sering dipakai. Letter nanti untuk membuat tulisan. Nah, ini solid berarti untuk membuatkan 3 dimensinya dari 2D yang telah kita buat. Nah, X from ini menu bantu dari gambar-gambar yang kita buat, mau dimodifikasi, mau digandakan, diduplikat, di mirror, atau diputar, di skala, atau memindah posisi titik sumbunya. Itu semua menunya ada di X from. Nah, mesin tipenya nanti mau pilih apa, pakai mil, default apa, latte. Mil itu untuk milling, latte itu bubut gitu. Toolpadnya nanti ini akan keluar kalau sudah milih jenis mesin yang akan dipakai. Kurang lebih seperti itu untuk menunya. Ya, kita bisa coba satu, misalkan pakai position. Nah, ini kita klik, kita klik tengah, misalkan ini udah jadi titik. Nah, misal mau pakai di titik area sini biar kita tahu koordinatnya berapa. Misal kita tulis x40, y40. Nah, ini ya titiknya ada lagi di sebelah sini, berarti minus misalkan. Tulisan x min 40, y 40. Nah, ini sudah ada. Kalau di bawah misalkan berarti x min 40, y min 40. Ini sebelah kanan misalkan x 40, y min 40. Nah, ini sudah ada. Nah, itu untuk penggunaan titik. Kita lanjutkan misalkan penggunaan line. Nah, misal kita mau sambungkan nih dari tiap titiknya, diklik aja ini sampai sini, ini ke sini, ini ke sini, ini sampai sini. Nah, itu untuk line. Sekarang misalkan pakai yang circle atau lingkaran, klik. Misal kita gunakan titik tengah nih, nanti ditanya mau menggunakan radius atau menggunakan diameter misalkan. Ya udah, ditulis saja. Misal pakai radius, kita ini diisi 30. Nah, ini 1. Mau lanjut gunakan tool yang sama tapi mau berbeda ukuran, bisa gunakan menu apply, itu tambah. Kita klik sini. Misal yang ini kita isi diameternya 30, otomatis nanti yang radius juga menyesuaikan ukurannya. Nah, ini sudah. Misal pakai arts polar, ya dari mana, dari sini misalnya. Nah, klik misalkan mau dikembalikan pakai undo, pakai yang circle edge point, 2 titik misalkan, ini sama sini. Nah, 3 titik misalnya, ini sama sini misalnya. Nah, bisa disesuaikan kebutuhan. Nanti juga dicari yang mana yang paling pas ya. Nah, misalkan seperti ini. Ini yang 3 poin.
misalkan bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Itu sudah. Nanti ada tangent, berarti ya mau berapa titik, misalkan pakai yang ini berapa, 3 titik. Dinamik ini yang 3 titik, ini yang 2 titik misalnya, ini sama sini. Nah ini bisa ini sama sini, atau ini dengan ini. Nah nanti dimanfaatkan sesuai dengan gambar yang ada. Ya ini sudah bisa kita bersihkan lagi, klik delete. Kita coba yang rectangle nih, pakai yang paling atas dulu. Nah ditanya mau menggunakan titik tengah atau tidak, bisa kita klik sini nih. Nah ini jadi titik awalan. Kalau kita gunakannya answer to center, jadi awalannya jadi di titik tengah. Tinggal kita kasih ukuran misalkan 150 dengan 150. Nah ini sudah oke. Nah terus bedanya apa dengan yang kedua, rectangular shape? Kita coba aja. Nah kalau rectangular shape itu basic utamanya adalah rectangle, tapi bisa berbagai macam bentuk. Ada yang persegi, ada yang oblong shape, ada yang D shape, ada seperti huruf D kanan kiri, ada yang D shape ini setengah lingkaran lah. Dan juga bisa diatur titiknya, ansornya dari mana, apa dari pojok kiri bawah, tengahnya imbang kiri kanan. Nah itu nanti menyesuaikan titiknya di mana. Misal pakai titik sini. Nah coba yang rectangular misalkan. Ini sudah, tinggal kita isi di sini 90 misalkan kali 90. Nah oh sini juga bisa diatur, ini mau berapa, misal dikasih radius 10. Nah ini otomatis ada radiusnya. Ini mau muter berapa, misalkan itu 60 derajat. Nah itu udah muter. Nah jadi banyak variasinya kalau menggunakan yang rectangular shape. Oh kita lanjut mau ganti yang bentuk, misalkan oblong shape nih. Oke kita taruh sini. Oh ini 0 misalkan. Ini juga sudutnya adalah 0. Ini mau berapa, 50 misalkan. Yang ini 20. Nah ini menyesuaikan dengan bentuk yang ada. Mau pakai ini juga bisa, taruh sini misalkan. Nah ini untuk yang rectangular shape. Berikutnya kalau ini ada fillet ya, mungkin sudah bisa dipakai, tinggal dipilih berapa radiusnya, pilih sudut yang dipakai. Nah oh pengen seperti itu tapi tidak ingin dihapus pada bagian yang terkena fillet tadi, kita aktifkan menunya. Jadi kalau tadi pilihnya adalah trim, kita pilih yang no trim. Misalnya ini kita besarkan 10. Nah maka hasil dari filletnya yang sebelumnya tidak terhapus. Nah oke. Nah itu pilihan sesuai dengan kebutuhan di gambar. Kalau chamber juga sama, bisa gunakan trim atau yang no trim. Misal pakai yang trim dulu. Ini nah itu hilang. Kalau tadi gunakan yang no trim, chamber no trim, nah itu masih ada.
gitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk menu-menu yang akan wajib dipakai. Selanjutnya kita nambah, yaitu antara trim. Nah, ini kalau mau pakai trim, gambarnya gunting juga sama, ada yang trim, ada yang break, artinya cuma diputus. Mau pakai apa? Mau pakai delete satu atau delete yang beberapa entities. Yang paling sederhana adalah pakai yang divide and delete. Ini misalkan 1, 2. Nah, ini udah terhapus nih. Nah, selesai. Oh, mau menggunakan yang break, hanya mau diputus, ya udah kita pilih aja yang sini, break. Nah, 1, 2. Cirinya nanti kita taruh kursor, dia sudah terpisah, berdiri sendiri. Nah, itu. Nah, ini ya sudah. Nah, ini mau menghapus delete gimana? Bisa gunakan yang delete entities nih, pakai ini bisa, klik, kita enter. Nah, itu yang delete entities. Atau kita pilih dulu yang mau dihapus, 1, 2 sampai warnanya ganti, kita pilih delete, selesai. Banyak pilihan, banyak variasi, banyak cara yang dapat digunakan. Untuk pilih yang ketiga, pilih bentuknya, langsung pilih delete pada keyboard, itu juga bisa. Nah, sekarang ke menu tampilan di view ini. Oh, ini kan posisinya tidak pas di tengah. Bagaimana biar memudahkan? Bisa gunakan view, pakai yang fit. Nah, otomatis di tengah. Atau mau digeret atau ditarik, bisa gunakan yang menu pan. Nah, ini pan. Nah, gitu. Ini juga dapat kita gunakan dengan cara klik kanan. Nah, ini bisa tekan tombol fit atau klik kanan, pilih yang pannya hanya ada di menu view. Oh, tampilannya mau dirubah posisinya, ini namanya posisi top. Mau pakai front bisa pakai ini, pakai side right, atau pakai menggunakan yang isometrik seperti ini. Atau kita gunakan di klik kanan, ini top lagi, front, right, isometrik. Nah, ini tolong untuk yang basic dasar ini harap dikuasai, karena nanti akan sangat sering menggunakan itu. Kalau nanti kalau ini nggak dipahami, ya akan waktunya lebih lama dalam proses menggambar atau mendampingkan, bahkan kesulitan melihat posisinya saja kesulitan. Ya, mungkin dulu untuk penjelasan terkait dengan menu dan juga tool yang sering dipakai, yang nanti menjadi dasar dalam proses berikutnya, yaitu di drafting dan juga programming, terutama menggunakan software CAD/CAM, sehingga memudahkan dalam pembuatan program, sehingga programnya nanti dapat kita ambil buat dieksekusi di mesin ini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kita lanjutkan di materi berikutnya.